Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, ada tetap dalam genggaman pengasihan Tuhan. Puji nama Tuhan. Segera kita akan buka Alkitab kita. Saya mengajak untuk kita membuka dalam kitab Kejadian pasalnya ke-25. Kita baca ayatnya yang ke-11. Satu ayat sebagai ayat pokok untuk kita renungkan. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-11, kita baca ayat ini secara bersama-sama. 2, 3, ya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebab judul firman Allah, rindukan perhatian Tuhan. Saudara, satu sosok yang memberi teladan kepada kita, yaitu Bapa kita, Bapa leluhur kita, yaitu Abraham. Saudara, karena kenangan yang ditinggalkan kepada keturunannya adalah nama baik. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Juga pemberian-pemberian yang terbaik Bapak Ibu, itu yang ditinggalkan sebagai kenangan kepada keturunan-keturunan daripada Abraham. Perhatikan saudaraku, bahwa ternyata pada masa hidupnya dia sudah mempersiapkan harta warisan untuk keturunannya. Bapak Ibu, ada banyak orang mengeluh setelah ditinggal orang tuanya. Karena apa saudaraku? Karena yang dia tinggalkan adalah utang. Yang dia tinggalkan adalah kekecewaan. Karena selama hidupnya dia tidak memberikan teladan yang baik. Selama hidupnya tidak memberikan yang bisa jadi contoh kepada orang-orang di sekelilingnya. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang tua Kristen perlu mempraktekkan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu ayat Bapak Ibu dikatakan dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-13 ayat 22. Di sana firman Tuhan berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini yang ditinggalkan oleh orang baik. Orang baik itu maksudnya adalah orang yang taat pada firman, yang melakukan firman Tuhan, yang setia kepada Allah, yang mengikuti jejak daripada Tuhan kita Yesus. Itulah yang disebut orang baik saudaraku. Sehingga dikatakan dalam ayat ini, orang baik itu meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tentu warisan-warisan yang memang bisa berguna, bermanfaat, berfaedah bagi orang-orang yang dia tinggalkan. Itulah yang ditinggalkan oleh orang baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Abraham kepada Ishak saudara. Kepada keturunannya, bukan hanya kepada Ishak, tapi kepada cucunya pun dia memberikan warisan-warisan yang luar biasa Bapak Ibu. Saudara, dan yang tidak kalah penting kalau kita mempelajari dalam firman Allah ini, bahwa Abraham ini mewariskan pengenalan akan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Saya mau katakan kepada saudara bahwa pengenalan akan Tuhan itu merupakan harta yang paling berharga. Amin. Sekali lagi, bahwa pengenalan akan Tuhan merupakan harta yang paling berharga. Mengapa saudara dikasih oleh Tuhan? Karena nilainya atau dampaknya itu sampai pada kekekalan. Jadi pengenalan itu bukan hanya sebatas di dunia ini saudara, tetapi pengenalan akan Tuhan itu sampai pada kekekalan. Oleh karena itu
saudara dikasih oleh Tuhan, ini penting kita lakukan hal ini kepada keturunan kita. Sebab berbeda saudaraku dengan harta dunia. Sebanyak apapun harta dunia, batasannya hanya sampai pada di dunia. Ya, itu tidak sampai pada kekekalan. Karena itu pengenalan ini sangat penting. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita ajarkan kepada anak kita, kepada keturunan kita, kepada cucu-cucu kita, sehingga saudara dikasih oleh Tuhan, mereka pun mengikuti jejak daripada kita sebagai orang tua. Saudaraku, bahwa Abraham adalah sosok ayah yang sukses. Kenapa saya katakan bahwa Abraham ini adalah sosok ayah yang sukses? Dan dia juga adalah sosok orang yang berhasil, karena Ishak pun Bapak Ibu mengikuti jejak daripada ayahnya, mengikuti keteladanan daripada ayahnya. Itu terbukti Bapak Ibu bahwa Ishak dikatakan dalam ayat yang kita baca, dia memilih tinggal dekat sumur Lahai Roi. Saudaraku, bahwa Lahai Roi artinya dia atau Allah yang memperhatikan aku. Itu arti daripada Lahai Roi, dia atau Allah yang memperhatikan aku. Saudaraku, inilah bukti bahwa Ishak mengikuti jejak ayahnya. Dia tidak menyimpang dari ajaran ayahnya Abraham. Kalau Abraham dia tinggal di sumur Lahai Roi, maka Ishak pun saudaraku mengambil teladan itu, dia pun mau tinggal di sumur Lahai Roi. Sekali lagi, arti Lahai Roi adalah yang memperhatikan aku. Saudaraku, saya kasih dalam Tuhan bahwa siapapun kita butuh yang namanya perhatian Tuhan. Amin. Kita butuh perhatian Tuhan, saudaraku, bahwa perhatian Tuhan itu akan menginspirasi kehidupan kita, memberikan solusi-solusi dalam setiap persoalan hidup kita. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana caranya kita menghadirkan yaitu perhatian Tuhan dalam kehidupan kita. Ini penting saudaraku, bagaimana kita menghadirkan perhatian Allah sehingga dia selalu memperhatikan kita, baik itu siang juga dan malam. Saudara, dia perhatikan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya bacakan ayatnya, bagaimana kita menghadirkan perhatian Tuhan. Dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-40 berbunyi demikian. Sebab itu ya Allahku, kiranya matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Amin. Saudara bisa menyimaknya dengan baik. Saudaraku, ternyata kalau kita ingin perhatian Allah, saudara harus ambil bagian untuk berdoa. Amin. Saudara harus bersekutu, saudara harus menyembah Allah, mempermuliakan Tuhan. Itulah cara kita untuk menghadirkan perhatian Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan kepada saudara hari ini, dalam kondisi yang kita hadapi, banyak orang malas berdoa. Ya, saya pernah katakan kepada jemaat Tuhan bahwa iblis itu menyerang pikiran kita, membuat pikiran kita itu sibuk, membuat pikiran kita itu hanya memikirkan apa yang kita akan makan nanti, apa yang kita kerjakan. Itu selalu disibukkan oleh kuasa kegelapan, sehingga tidak pernah ada waktu untuk kita datang kepada Tuhan. Kita tidak ada waktu untuk berdoa, saudaraku. Padahal sesungguhnya perhatian Allah itu hadir atas hidup kita, atas pribadi kita, atas rumah tangga kita, atas pekerjaan kita, ketika kita ambil waktu untuk kita berdoa. Amin, saudaraku. Karena itu kesempatan-kesempatan yang ada, pergunakan sebaik-baiknya untuk kita juga berdoa. Tidak salah kita bekerja, tetapi jangan sampai oleh karena pekerjaan lalu kita lupa
berdoa datang kepada Tuhan. Saudaraku, sekali lagi saya ingin katakan bahwa perhatian Tuhan itu tentu akan mendatangkan solusi dalam setiap persoalan kita. Sama seperti yang pernah dialami oleh Hana. Saya kira jemaat Tuhan tahu cerita daripada Hana. Hana ini adalah istri Elkana, saudaraku, di mana gundiknya, ya, karena gundiknya dikaruniakan Tuhan anak kepada gundiknya, maka itu cara gundiknya mengolok-olok Hana. Bahkan menurut Hana, ini perasaan daripada Hana bahwa dia kurang perhatian dari suaminya. Dia merasa bahwa suaminya sudah tidak lagi mengasihi Hana. Perhatiannya sudah terbagi. Sehingga saudara dikasih oleh Tuhan, Hana merasa dia sedih. Lalu apa yang dia lakukan? Dia datang ke bait Allah. Di sana dia menangis. Bahkan sampai Imam Eli melihatnya, wah, kenapa ini seperti orang mabuk anggur? Padahal dia pada waktu itu bukan mabuk anggur. Dia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Hana mengambil waktu untuk dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia berseru, dia meneteskan air matanya, maka Tuhan pun memperhatikan dia. Amin. Saat itu pun dia mendapatkan jawaban yang luar biasa melalui Imam Eli, di mana saudaraku, bahwa doa Hana itu didengar, diperhatikan oleh Allah. Sehingga saudaraku, Tuhan berjanji akan memberikan seorang anak kepadanya. Itulah yang disebut Samuel. Amin saudaraku. Seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudaraku, saya mau katakan hari ini, perhatian Tuhan itu, saudaraku, itu memberikan satu solusi di dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini saudara dikasih oleh Tuhan, kita sedang menghadapi jalan buntu. Mungkin saat ini saudaraku, kita kurang perhatian orang-orang terdekat kita. Apakah itu suami, apakah itu istri, atau mungkin orang famili kita kurang perhatian. Karena saudara dikasih oleh Tuhan, banyak orang perhatiannya kepada si corona. Ya, banyak perhatiannya ke sana, sehingga dia merasa kurang diperhatikan kekasihnya, atau mungkin itu suami atau istrinya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara hari ini, kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna. Amin. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, dia mampu saudaraku memulihkan kasih itu di dalam hidup kita. Perhatian Allah itu sanggup memulihkan, sehingga ya, itu kita bisa dapatkan dari pasangan kita. Kasih itu bisa kita dapatkan karena kasih Allah itulah yang meneguhkan, yang menyempurnakannya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, Hana mendapatkan perhatian Tuhan, sehingga saya katakan Hana bersuka cita di dalam Tuhan. Dia melompat, dia bersorak oleh karena janji Tuhan kepadanya akan memberikan keturunan kepada Hana, dan itu Tuhan buktikan janjinya. Saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua, jika hari-hari ini kita kurang perhatian, jika hari-hari ini kita kurang, ya mungkin pengayoman, atau mungkin itu saudara dikasih oleh Tuhan kasih dari orang-orang terdekat kita, saya mau katakan, datanglah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan pulihkan kasih itu di dalam hidupku, dalam rumah tanggaku. Tuhan sanggup melakukan itu, saudara. Karena firman Allah berkata, di dalam Yesus ada kasih mesra, di dalam Yesus, saudaraku, ada belas kasihan. Itu bisa Tuhan lakukan, kerjakan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudaraku. Saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa disebut ibu-ibu itu sebagai wanita bijaksana, Bapak Ibu? Karena saya katakan, karena seorang ibu dia memilih perhiasan batiniah, bukan memilih perhiasan lahiriah. Saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa disebut ibu-ibu bijaksana karena
memang dia memperhatikan keindahan batiniahnya. Yang boleh saya artikan kepada saudara, bahwa ketika seorang ibu takut akan Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, maka itulah yang disebut ibu yang bijaksana. Amin. Dan saya percaya ibu-ibu akan semakin diberkati oleh Tuhan, semakin luar biasa, semakin bijaksana Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhanlah yang mengetahui setiap hati dan pikiran kita. Tentu kita pun suami-suami sebagai imam dalam rumah tangga, di mana fungsi imam adalah sebagai pendoa syafaat, tentu berharap perhatian Tuhan atas doa-doa kita, sehingga kita adalah imam yang dapat mengayomi seluruh keluarga kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebagai suami-suami jangan sampai lalai untuk berdoa. Engkau adalah pendoa syafaat bagi keluarga. Doakan istri dan anak-anakmu sehingga mereka tetap ada di dalam damai dan sukacita daripada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya kalau kita belajar, Ishak tetap memilih dekat sumur Laheroi, artinya dia yang memperhatikan aku. Saudaraku, Bapak Ibu, kita butuh perhatian Tuhan agar kita tidak tamat dengan segala yang ada. Sebab banyak orang lupa Tuhan karena mengejar harta, karena juga mengejar kekayaan. Saudaraku, kalau harta yang kita prioritaskan, saya ilustrasikan seperti anjing yang berputar-putar mau menjilat ekornya, tidak akan pernah kesampaian, saudara. Amin. Tetapi kalau anjing itu dia berdiam, itu bisa sampai dia menjilat ekornya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, bahwa kita harus memprioritaskan hidup di dalam Tuhan. Maka saya yakin saudaraku, apapun yang menjadi kerinduan kita itu akan tercapai. Ketika engkau bersekutu, ketika engkau datang kepada Tuhan, karena firman Allah berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Amin. Perkara lahiriah itu gampang bagi Tuhan. Perkara jasmani, kebutuhan jasmani kita, Tuhan pasti sediakan. Saudara, malah kalau saya renungkan kasih Tuhan itu, malah di saat-saat keadaan seperti ini, kami malah mendapatkan banyak beras dari jemaat-jemaat. Ya, jadi jemaat-jemaat itu Tuhan ingatkan, ada gembalamu di sana yang butuh kebutuhan jasmani. Perhatikan di sana gembalamu, sudah 1 bulan itu tidak pernah dapat kolekte. Perhatikan, Tuhan yang menggerakkan jemaat Tuhan, sehingga Bapak Ibu beras di pastori luar biasa banyak, cukup saudara. Dan saya percaya pemeliharaan Tuhan akan terus nyata. Amin. Berkat Tuhan itu akan terus nyata. Saudara dikasih oleh Tuhan, yang kami lakukan adalah mencari Tuhan, mempermuliakan Allah. Haleluya. Ketika kita memang mengutamakan Tuhan dimanapun engkau berada, saya yakin, karena ini sudah jadi pengalaman yang saya alami selama mengikut Tuhan. Ketika kita prioritaskan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan pun akan memperhatikan hidup kita, akan menolong kita, bahkan memberkati hidup saudara dan saya. Ishak memilih dekat sumur Laheroi. Ini menyeratkan bahwa bersama Tuhan pasti dia cakap mengelola harta yang ada, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, harta yang kita punya tanpa saudara dikasih oleh Tuhan, perhatian Tuhan, kita tidak bisa cakap, kita tidak akan mampu. Ada banyak orang memiliki harta yang banyak tapi habis begitu saja, ibarat kantong yang bolong Bapak Ibu, tidak tahu mengelolanya, bingung malah mengelolanya, padahal sudah Tuhan kasih berkat, kasih banyak harta, tetapi bingung mengelolanya. Tetapi saya mau katakan hari ini, perhatian Tuhan itulah yang akan memberikan solusi kepada kita, sehingga kita cakap mengelola harta yang dipercayakan Tuhan atas kita. Amin. Kita bisa mempergunakannya sebaik-baiknya. Apa yang menjadi bagian Tuhan kita beri kepada Tuhan, apa yang
dan apa yang menjadi bagian orang lain kita kembalikan pada orang lain itu. Saudaraku, kita butuh perhatian Tuhan dalam hidup kita. Karena itu jangan jemu-jemu untuk berdoa, karena melalui doa perhatian Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Amin. Melalui doa kita, melalui persekutuan kita, saudaraku, perhatian Tuhan akan memproteksi kita sehingga cakap kita mengelola segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Saudara, saya punya keyakinan dan ini doa saya, bahwa semakin kita dekat Tuhan, semakin kita dipercaya, maka Tuhan pun akan memberikan kepercayaan-kepercayaan yang lebih besar buat kita. Amin. Karena itu adalah firman Allah. Setiap perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Kita akan nikmati melalui tugas, melalui pekerjaan, melalui apa yang sedang dipercayakan kepada kita. Karena itu jadilah engkau menjadi pengelola yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena semuanya itu sumbernya daripada Tuhan, sumbernya dari Allah. Ketika kita kelola dengan baik, maka itu akan membawa keberuntungan, bahkan memberi dampak yang baik buat kita semua. Saudaraku, kiranya renungan firman Allah ini boleh jadi berkat buat kita semua. Biar kiranya firman Tuhan ini mengubah paradigma kita, membuat kita semakin menghargai akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya rindu kita menaikkan pujian, kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Haleluya Tuhan. Hamba-Mu terbatas menyampaikan kebenaran firman ini Tuhan. Namun kerinduan hamba, kiranya firman Allah ini boleh menjadi berkat baru bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian ini, kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup, bersamanya hatiku damai. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Amin. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita butuh perhatian Tuhan dalam hidup kita. Karena perhatiannya akan memberikan solusi dalam setiap hal yang kita hadapi. Tantangan demi tantangan mungkin terjadi. Perhatian Allah memampukan kita dapat melewati tantangan itu. Sebagaimana burung Raja Wali, Bapak Ibu, ketika tahu dia ada tantangan di depan, dia berusaha untuk melewati tantangan itu, sehingga dia pun merasa tenang. Demikian juga Bapak Ibu, perhatian Tuhanlah membuat kita mampu melewati tantangan demi tantangan, persoalan demi persoalan. Memang dunia ini penuh dengan tantangan, tapi hari ini firman Allah datang kepada saudara. Hari ini saudara dengar firman Tuhan. Ketika kau mengerahkan
lakukan Tuhan, selain kami mengandalkan Engkau, selain kami berserah sepenuh kepada Engkau. Mari kita naikkan pujian ini sehingga kita semua bangkit berdiri. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. tak satu Tak satu pun dapat menghiburku. Amin. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. bersama Dia, Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. saya rindukan seluruh kita mengangkat tangan kanan kita dan taruhlah tangan kirimu di dadamu. Kita berdoa bersama. Bapa, hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Kekuatan, penghiburan, sukacita, kasih bersumber daripada Engkau. Biar kiranya Engkau meletakkan tangan-Mu atas kami semuanya Tuhan, sehingga kami pun hidup di dalam damai sejahtera daripada Allah, di dalam sukacita dari Allah. Hamba memohon kepadamu, bagi semua umat-umat-Mu yang dalam keadaan lemah, Engkau kuatkanlah mereka Bapa. Yang dalam keadaan susah, Engkau hiburkan mereka Tuhan. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah sembuhkan dengan pilur-pilur-Mu. Di dalam nama Yesus, sembuh dari semua sakit penyakit mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dan segala kebutuhan-kebutuhan kami Engkau yang menyediakan. Karena Engkau gembala yang baik, gembala yang menuntun kami, untuk kami boleh menikmati setiap berkat-berkat daripada Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, dari anak-anak kecil, pemuda remaja sampai pada orang tua, tidak terkecuali. Engkau lindungi semuanya Bapa. Jagai kami Bapa, baik saat ada dalam rumah masing-masing, keluar masuk rumah, sedang melakukan aktivitas, sedang melakukan perjalanan. Tuhan, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, khususnya dari wabah virus corona Tuhan. Kau bungkus kami Bapa, sehingga tidak ada satupun umat-umat-Mu yang mengalami atau kena virus ini Tuhan. Semuanya boleh senantiasa dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat ibadah kami ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami semua. Kami doakan buat bangsa kami ini, lawanlah bangsa ini Tuhan. Nyatakan hujan keselamatan buat bangsa kami. Kami rindu bangsa ini Tuhan senantiasa ditolong oleh Tuhan dalam keadaan, dalam kesulitan, dalam persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Engkaulah solusi yang tepat untuk menolong, bahkan memberikan solusi Tuhan. Oleh karena itu berkati pemerintah kami dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, sampai pemerintah desa-desa, semuanya tidak terkecuali. Berikanlah hikmat akal budi atas mereka, berikan kemampuan kepada mereka, biarlah mereka mampu untuk menjalankan setiap roda kepemimpinan mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan dapat Tuhan mengayomi masyarakat luas, masyarakat yang ada di bangsa kami ini. Teristimewa kami berdoa Tuhan buat Kabupaten Murung Raya, kiranya diberkati oleh Tuhan. Berkati Bupati kami Ferdi Tuhan, biarlah Engkau pakai dia Tuhan untuk memimpin Kabupaten Murung Raya
buat desa yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, berkati masyarakat yang ada di dalamnya. Curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan. Kami merindukan Tuhan desa Sunelunduk boleh diselamatkan, dimenangkan untuk kemuliaan hormat bagi Engkau Tuhan. Berkati aparat desa yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, seluruh keluarga besar kami dimanapun berada, Tuhan juga memberkati hidup mereka. Famili-famili kami diberkati oleh Tuhan, lawatanmu terjadi, seluruh hamba-hambamu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Selma yang boleh bersama kami hari ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat akal budi ke atasnya, Tuhan berikan keberhasilan kepadanya Tuhan. Kami semua, kami sekeluarga sebagai hamba yang Kau percayakan di tempat ini, Tuhan berkati kami Bapa, pakai kami Tuhan, bahkan segala kebutuhan kami yakin Engkau yang menyediakannya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami ini, kami alaskan semua doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita tadahkan tangan kita, terimalah berkatnya Tuhan.